Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimah dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Saya sekolah di Universitas Muhammadiyah Kudus dengan mata kuliah Laborat Promosi Kesehatan. Saya di sini akan mengadakan penyuluhan yang bertemakan upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19, dan selebihnya akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Saja ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari Corona COVID-19. Nah, corona itu adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, sehingga Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. Coronavirus adalah virus zoonosis, artinya virus ini disebarkan melalui hewan dan manusia. Dikutip dari WHO, investigasi menunjukkan bahwa virus corona penyebab SARS ditularkan dari musang ke manusia. Sementara itu, hewan yang menularkan coronavirus penyebab MERS ke manusia adalah unta dromedaris. Terdapat pula beberapa virus lain yang terdapat pada hewan tapi belum menginfeksi manusia. Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 di hidung pasien yang terkena flu biasa. Dua coronavirus pada manusia yaitu OC43 dan 229E adalah yang bertanggung jawab atas terjadinya sebagian flu biasa. Virus ini diberi nama berdasarkan proyek mirip mahkota di permukaannya, corona. Dalam bahasa Latin berarti halo atau mahkota. Penyebaran virus coronavirus adalah sama seperti virus yang penyebab flu lainnya, seperti dari batuk dan bersin atau dari sentuhan orang yang terinfeksi. Nah, yang kedua ini adalah jenis-jenis virus corona itu sendiri. Coronavirus adalah virus yang memiliki banyak jenis. Namanya biasanya dibedakan berdasarkan tingkat keparahan penyakit yang disebabkan dan seberapa jauh penyebarannya. Medical News Today menyebutkan saat ini ada 6 jenis virus corona yang menginfeksi manusia, yakni 229E, yang kedua NL63, yang ketiga OC43, yang keempat HKU1. Jenis coronavirus yang lebih langka adalah MERS-CoV yang menyebabkan Middle East Respiratory dan SARS-CoV yang menyebabkan Severe Syndrome. Selain 6 jenis coronavirus di atas, pada 7 Januari 2020 sebagai dilansir dari laman virus corona baru yang mewabah pada akhir Desember. Virus corona baru tersebut merupakan jenis yang tidak mirip dengan kelompok virus corona lainnya. Pada awalnya virus ini dinamakan dengan novel coronavirus 2019 sampai akhirnya ditetapkan nama resmi yaitu SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. SARS-CoV dengan novel coronavirus 2019 sampai akhirnya ditetapkan nama resmi yaitu SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dicurigai menular dari hewan ke lalat dan ular ke manusia. Meski begitu, virus ini juga telah dikonfirmasi menular dari manusia ke manusia. Nah, yang ketiga adalah gejala umum virus corona COVID-19. Orang yang terinfeksi virus ini akan menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Gejala yang muncul biasanya bergantung dari jenis virus dan seberapa serius infeksi yang Anda mengalami. Infeksi pernafasan atas yang ringan hingga sedang. Seperti flu biasa, gejala Anda terkena coronavirus adalah hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, tidak enak badan secara keseluruhan. Jenis virus corona
lain bisa menyebabkan gejala yang lebih serius. Infeksi ini dapat mengarah ke bronkitis dan pneumonia. Beberapa infeksi yang lebih parah akibat coronavirus adalah pada umumnya lebih sering terjadi pada pengidap gangguan hati dan jantung atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi dan orang tua. Keempat adalah penyakit akibat virus corona COVID-19. Apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh coronavirus? Yang pertama ada MERS, yang kedua ada SARS, yang ketiga adalah COVID-19. Nah, pada sekarang itu pada akhir Desember 2019, WHO mengumumkan kasus pneumonia yang menyebabkan tidak diketahui di daerah Wuhan City, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada 7 Januari, jenis baru virus ini diidentifikasi sebagai penyebab kasus tersebut. Virus yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 ini belum pernah ditemukan sebelumnya di manusia. Journal of Medical Virology menyebut bahwa kebanyakan orang yang terinfeksi virus corona baru ini terpapar daging bahwa hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Guanan yang juga menjual hewan-hewan liar seperti unggas dan kelelawar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa coronavirus yang menginfeksi manusia pada akhir Desember 2019 berasal dari ular. WHO sendiri telah menentukan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Meski begitu, Wuhan, kota pertama wabah penyakit ini, tidak lagi mencatat kasus baru per 19 Maret 2020. Hal ini kontras dengan belahan dunia lain yang justru terus mencatat kenaikan kasus. Nah, cara penyebaran virus corona atau COVID-19 ini seperti yang telah disebutkan, coronavirus adalah virus zoonosis, artinya virus ini menular dari hewan ke manusia. Penularan antara manusia juga bisa terjadi walau belum diteliti secara khusus. Seiring perkembangannya, virus ini dapat menular melalui beberapa cara. Virus MERS-CoV, penyebab penyakit MERS, dapat menular melalui dua cara. Yang pertama pada hewan ke manusia. Dalam hal ini, unta dipercaya sebagai sumber utama virus. Penyakit SARS diketahui berasal dari kelelawar dan musang. Penularannya terjadi dari manusia ke manusia melalui cairan yang keluar dari sistem pernafasan atau melalui kontak dekat, sebagaimana dilansir dari Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC). Dan ada kemungkinan pula bahwa virus corona penyebab SARS menular melalui udara. Serupa dengan SARS, COVID-19 awalnya diketahui bersumber dari hewan ular. Mereka yang awalnya terjangkit virus ini diketahui habis memakan hewan liar di pasar Wuhan. Meski begitu, sering perkembangannya, para ahli meyakini bahwa COVID-19 menular dari orang ke orang melalui droplets. Itu sebabnya virus ini juga disebut sebagai virus SARS tipe 2. Secara umum, penularan coronavirus antara lain, yang pertama melalui udara, virus keluar dari mereka yang batuk dan bersin tanpa menutup mulut. Yang kedua, sentuhan atau jabat tangan yang orang itu terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan. Nah, yang keenam itu hal-hal yang dapat meredakan gejala infeksi virus corona yang disebabkan oleh virus corona pada manusia. Begitu juga dengan novel coronavirus 2019 yang kini tengah mewabah. Sebagian besar orang dengan penyakit akibat virus ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Namun hal-hal yang dapat meredakan gejala penyakit akibat coronavirus adalah yang pertama, minum obat pereda sakit dan flu. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi dengan air panas untuk melegakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, jika Anda mengalami sakit ringan, Anda perlu minum banyak air dan beristirahat di rumah. Yang ketujuh, cara pencegahan infeksi virus corona atau COVID-19. Untuk mencegah infeksi virus corona ini, Anda dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
Anda dapat mengkonsumsi makanan bergizi untuk mempertahankan sistem imun Anda. Pasalnya penyakit Anda, virus umumnya dapat dicegah dengan ketahanan tubuh yang baik. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor. Yang ketiga, hindari hubungan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari daerah di mana infeksi atau wabah terjadi. Yang kelima, bersihkan batang yang sering Anda sentuh. Selanjutnya, tutupi mulut Anda dan saat batuk dan bersin dengan tisu dan segera mencuci tangan. Yang selanjutnya adalah tetap di rumah jika sakit. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.